Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Hadirin hadirat peserta pengajian online kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa melanjutkan pengajian Riyadhus Shalihin kita pada malam hari ini, yang insyaallah kita masuk ke hadis ke-21, masih pada bab taubat. Hadirin hadirat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan juga tentunya kita berharap semoga kita termasuk umat beliau yang selalu berusaha meneladani beliau, mencintai beliau dengan jiwa dan raga kita. Dan semoga pengajian kita ini menjadi salah satu sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita mendoakan sahibul kitab, penyusun kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa ajzala mathubatahu wa jazahullahu ahsanal jaza. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita akan memulai hadis yang ke-21. Hadis ini cukup panjang, di mana teksnya saja ada, saya salin di sini menjadi 20-an slide ya, teks hadisnya saja ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik dan singkat ini, kemungkinan kita akan membacakan hadis ini saja, dalam pengertian membaca teksnya dan menerjemahkannya. Adapun yang lain-lain seperti ma yustafadu minal hadis atau afadal hadis, ini kemungkinan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hadithul Wahid wal Ishrun, hadis yang ke-21 ini adalah dapat kita katakan hadis yang berbicara tentang kisah perang Tabuk yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau adalah salah seorang yang tertinggal dari pertempuran perang Tabuk. Hadis ini oleh Ka'ab bin Malik diceritakan tentang bagaimana beliau lalai di dalam mempersiapkan pertempuran di perang Tabuk, sehingga sampai pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat, beliau tertinggal
bagaimana hadis ini juga mengisahkan tentang taubat dari Ka'ab bin Malik, kemudian bagaimana kecintaannya, kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bercerita tentang cinta dan kesetiaan, bercerita tentang penyesalan dan sanksi, dan kemudian kejujuran menceritakan apa adanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berakibat positif, happy ending, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat Ka'ab bin Malik dan dua orang kawannya yang jujur bercerita apa adanya, dan diabadikan kisah penerimaan taubat mereka di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca hadisnya. Wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik wa kana qaida Ka'b radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Dan kata Imam Nawawi, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Jadi hadis ini sendiri diriwayatkan dari putra dari Ka'ab bin Malik, yaitu Abdullah namanya. Abdullah putra dari Ka'ab bin Malik. Wa kana qaida Ka'bin, dan Abdullah ini merupakan penuntun Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di antara anak-anaknya hina amiya, ya, tatkala Ka'ab bin Malik sudah buta, ya, di masa tuanya sempat buta beliau, dan Abdullah ialah yang menjadi penuntunnya. Abdullah mengatakan, sami'tu, aku telah mendengar ayahku Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bihadithihi, menceritakan tentang kisahnya hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, ketika ia tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan beliau fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk, ya. Perang Tabuk ini peristiwanya pada tahun 9 Hijriah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Tabuk untuk menghadapi pasukan Romawi Timur. Rasulullah SAW menunggu musuh selama 20 hari, tetapi musuh ternyata menghindar, ya, tidak berani untuk berhadapan, sehingga kemudian Rasulullah SAW kembali, ya, tanpa terjadi pertempuran. Qala Ka'bun, Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Aku tidak pernah tertinggal, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertempuran yang dilakukan atau dipimpin langsung oleh beliau, ya, kecuali di perang Tabuk. Maksudnya adalah beliau tidak pernah tertinggal dalam perang yang beliau wajib ikut, ya, dimobilisasi. Sebab selain Tabuk beliau juga tidak ikut perang Badar. Namun perang Badar ini bukan perang yang diwajibkan kepada seluruh sahabat. Bahkan pertempuran Badar itu sendiri tidak direncanakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau mengatakan, saya tidak pernah tertinggal dari perang yang diwajibkan untuk ikut kecuali perang Tabuk ini. Lalu beliau mengatakan, ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Tetapi saya selain Tabuk, ya, tidak ikut perang Badar. Namun itu tidak menjadi penyesalan atau tidak menjadi sesuatu yang aib, ya. Karena walam yu'atab ahadun takhallafa anhu, tidak ada seorang pun yang tidak ikut perang Badar kemudian menjadi penyesalan atau menjadi satu tindakan tercela, ya. Mengapa? Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisyin. Karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar ke Badar sebetulnya niat awalnya ingin
mencegat kafilah dagang Quraisy, unta kafilah dagang Quraisy yang membawa perdagangan dari Mekah ke Syam dan pulang dari Syam ke Mekah. Nah ini mengapa Rasul mencegatnya? Karena harta yang dijadikan oleh Quraisy sebagai modal dagang ini adalah harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah, ya. Rumah muhajirin yang dirampas, harta mereka yang dirampas. Para muhajirin hijrah ke Madinah itu tanpa membawa apapun, baik yang kaya maupun yang miskin, ya. Yang kaya hartanya, rumahnya semua dirampas oleh orang-orang Quraisy. Oleh karena itu Rasulullah SAW hendak mengambil hak mereka. Di awalnya yuriduna ira Quraisy, ya, mereka menghendaki mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin saat itu oleh Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Sampai akhirnya Allah justru mempertemukan mereka dengan pasukan perang yang datang dari Makkah, ya, dipimpin oleh Abu Jahal berjumlah 1000 tentara. Di pertempuran itu memang ala ghairi mi'ad, tidak direncanakan, ya. Oleh karena itu yang tidak ikut dalam perang Badar, ya, tidak tercela, ya, tidak mengapa. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, Lailatul Aqabati hina tawathaqna 'alal Islam. Ka'ab bin Malik melanjutkan, dan aku sungguh juga menyaksikan, ikut bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah, Bai'at Aqabah yang kedua, ya. Jadi kalau disebut Aqabah secara mutlak maka maksudnya adalah Bai'at Aqabah yang kedua, yaitu yang terjadi sebelum hijrah ke Madinah, ya, janji setia yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor di Mina saat peristiwa haji. Dan saat itu Ka'ab bin Malik, ya, salah satu sahabat Ansor ini ikut, ya. Hina tawathaqna 'alal Islam, ketika kami saling berjanji setia untuk membela Islam, ya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ka'ab bin Malik, "Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badrin." Saya tidak lebih suka kalau disuruh memilih, ya, antara Aqabah, ikut Aqabah atau ikut Badr. Saya tidak lebih suka kalau saya ikut Badr tapi tidak ikut Aqabah, ya. Saya lebih suka, ya, telah mengikuti Bai'at Aqabah, ya. Wa in kanat Badrun azkara fin nasi minha. Meskipun memang Badr itu lebih terkenal, lebih sering disebut oleh orang daripada Bai'atul Aqabah. Karena memang pertempuran Badr itu pertempuran, ya, perang yang menentukan. Kemudian lanjut, kata Ka'ab bin Malik, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabukin anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Di antara informasi yang aku sampaikan bahwasanya yang akan aku sampaikan adalah bahwa saat aku tertinggal dari perang Tabuk, saat itu kondisiku, kata Ka'ab, ya, adalah kondisi yang sedang kuat, juga sedang mudah, gak ada kesulitan, ya, dalam perbekalan dan lain-lain. Hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Jadi aku tertinggal bukan karena ada permasalahan. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu. Belum pernah aku memiliki 2 kendaraan, ya, 2 unta, ya, untuk persiapan perang sebelumnya. Tetapi menjelang perang Tabuk aku punya 2 kendaraan. Hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah, ya. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bighairiha.
Dan biasanya Rasulullah SAW sebelum Tabuk itu kalau ingin berperang itu selalu memberikan kamuflase, ya, tidak terus terang kemana arah yang dituju, itu biasanya. Tetapi khusus untuk Tabuk ini beliau menyebutkannya secara terang-terangan bahwa beliau akan pergi ke Tabuk. Hatta kanat tilkal ghazwah faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid, di mana Rasulullah SAW waktu hari H keberangkatan itu memang pada kondisi panas yang sangat terik, ya. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, dan akan menempuh perjalanan yang jauh, ya, karena Tabuk itu ratusan kilometer dari Madinah. Wa mafazan, dan juga melewati mafazan, padang pasir yang keras. Nah, di sini salah satu istilah padang pasir ini mafazan. Mafazan artinya tempat keselamatan. Ini sebetulnya padang pasir adalah tempat kehancuran, ya, atau tempat kematian kalau tidak bisa melewatinya, ya, tidak pandai-pandai melewatinya. Tetapi penamaan mafazan ini sebagai bentuk tafaulan, ya, optimisme. Jadi kalau melewati padang pasir, insya Allah selamat. Wastaqbala adadan kathiran, di samping perjalanan sulit, ya, jauh, kemudian melewati padang pasir, juga akan menghadapi jumlah pasukan musuh yang banyak, karena yang akan dihadapi adalah Romawi Timur, ya, salah satu superpower saat itu. Dan saat itu Romawi juga baru saja atau belum lama mengalami kemenangan atas Persia, Tetapi kaum muslimin juga tidak kalah bagus reputasi mereka dalam pertempuran, sehingga apalagi kemudian Heraklius sebagai raja Romawi yang saat itu belum lama berada di Syam, tidak jauh dari Tabuk, itu baru saja juga mewawancarai atau bertemu dengan Abu Sufyan. Dan Heraklius dalam Sahih Bukhari disebutkan membenarkan, ya, bahwa sebetulnya dia yakin bahwa Muhammad ini memang nabi terakhir yang dijanjikan di dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan Abu Sufyan menceritakan yang saat itu beliau belum masuk Islam, ya, Heraklius begitu memendam rasa takut dan gentar kepada Rasulullah SAW sampai mengatakan, seandainya yang kamu sebutkan itu betul, maka dia adalah seorang nabi, dan karena kalau dia seorang nabi, dia akan menguasai tempatku berada saat ini. Hingga Abu Sufyan begitu terkesima melihat penguasa Romawi Timur begitu gentar dan takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimanapun Romawi Timur adalah satu kekuatan yang luar biasa, jumlah pasukannya besar, maka ketika Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan, beliau menjelaskannya sejelas-jelasnya. Jadi karena faktor itu semua, kata Ka'ab, fajalla lil muslimina amrahum, Rasulullah SAW tidak merahasiakannya, ya, menjelaskannya sejelas-jelasnya kepada kaum muslimin rencana pertempuran ini, agar liyata'ahhabu uhbata ghazwihim, ya, agar mereka mempersiapkan persiapan pertempuran ini. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid, di mana Rasulullah SAW memberitahukan tentang arah, ya, pertempuran dan tempat pertempuran yang beliau inginkan. Wal muslimuna ma'a Rasulillahi katsir, dan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW saat itu sudah banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafidh, ya, dan belum ada saat itu memang daftar para prajurit, ya, belum ada. Sini dikatakan oleh Imam Nawawi yuridu bidzalika diwan, belum ada diwan atau daftar angkatan bersenjata, ya. Nanti diwan itu prajurit resmi negara itu baru muncul di masa
Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala Ka'b bin Malik berkata, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun minallah. Ya, oleh karena itu sedikit sekali orang yang ingin goib, ya, ingin menghindar, tidak mau ikut perang, yang akan menyangka bahwasanya dia bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Karena pasti akan ada wahyu yang turun, ya, yang menceritakan siapa saja yang sebetulnya tidak mau ikut karena malas atau karena tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ka'b bin Malik melanjutkan, wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabatis thimaru wadh-dhilal. Rasulullah SAW melakukan pertempuran Tabuk ini, ya, berangkat ke Tabuk saat buah-buahan sedang bagus-bagusnya, ya, sedang matang-matangnya, wadh-dhilal, pohon-pohon yang rindang juga sedang bagus-bagusnya, sehingga nikmat sekali untuk pergi ke kebun, ya, bernaung, berteduh di bawah kebun kurma, dan buah-buahan juga sedang berbuah dengan sangat lebat. Fa'ana ilaiha as'aru, kata Ka'ab mengakui, oleh karena itu saya lebih senang, ya, berada di kebun, ya, condong menikmati kebun dan buah-buahan. Oleh karena itu, fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Rasulullah SAW mulai mempersiapkan diri beserta kaum muslimin. Wa tafiqtu aghdu, dan aku juga, ya, sudah berkeinginan untuk likai atajahhaza ma'ahu, mempersiapkan diri bersama beliau. Fa arji'u, aku pulang dari kebun, ya, ke rumah, tapi walam aqdi syai'an, aku tidak melakukan apapun. Aqulu fi nafsi, aku berkata kepada diriku, ana qadirun ala dzalika idza aradtu, saya sebetulnya bisa kalau saya mau. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jiddu, ya, begitulah berlalu waktu, ya, saya tidak mempersiapkan persiapan sampai, ya, orang-orang yang lain itu begitu serius, ya, puncak persiapan mereka, ya, kesiapan mereka sudah luar biasa. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Keesokan harinya juga begitu. Rasulullah SAW di pagi hari sudah mempersiapkan lagi. Jadi karena cukup banyak persiapannya, sehingga persiapan itu dicicil hari per hari. Wal muslimuna ma'ahu, dan juga bersama kaum muslimin yang lain. Walam aqdi min jihazi syai'an, dan aku tetap tidak mempersiapkan diri sedikit pun. Tsumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'an. Begitulah besoknya demikian, ya, aku ke kebun, aku kembali ke rumah, tidak melakukan apapun. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u. Hal itu berlanjut sampai mereka, pasukan ini, kemudian berangkat. Watafaratal ghazwu. Singkat cerita, ya, perang sudah akan berlangsung, ya, sudah pasukan sudah jauh, sudah berangkat dan sudah melakukan perjalanan. Fahamamtu an artahilah. Aku masih punya kehendak, ya, sedikit, ya, punya niat, punya ya, lintasan pikiran, an artahila, untuk menyusul, berangkat, ya, fa udrikahum, sehingga aku segera menyusul mereka. Tetapi kata Ka'ab, faya laitani fa'altu, ya, aduhai seandainya itu aku lakukan. Tsumma lam yuqaddar dzalika li, tapi itu pun, ya, tidak aku lakukan, ya, takdir tidak berpihak padaku, di mana, ya, aku tidak melakukannya. Fatafiqtu idza kharajtu fin nasi
ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yahzununi anni la ara li uswatan. Ketika aku keluar ya, ke tengah masyarakat, ke pasar, ke sekeliling, sesudah Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat, aku semakin sedih. Yahzununi, aku semakin sedih. Anni la ara li uswatan, karena tidak ada orang yang patut dijadikan contoh yang sama sepertiku. Yang aku lihat tidak ikut. Ternyata orang-orang yang baik, orang-orang yang menjadi teladan semuanya ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Yang tidak ikut ya hanyalah orang yang terkenal ya sifat-sifat kemunafikannya. Memang sudah lama dicurigai sebagai orang-orang munafik atau yang memiliki tanda-tanda kemunafikan. Atau rajulan mimman 'adzara Allah taala min ad-du'afa. Orang-orang yang lemah yang memang tidak bisa ikut perang ya, ada uzur, yang sakit, yang pincang, yang buta, yang sudah tua renta, atau anak-anak atau perempuan yang memang ada uzur syar'i untuk tidak ikut berjihad fisabilillah. Jadi Ka'ab bin Malik bersedih, mulai dia menyesali kelalaiannya. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Karena ini adalah cerita Ka'ab bin Malik kepada putranya Abdullah, maka beliau tentunya dapat informasi dari sahabat ya setelah peristiwa ini terjadi, bahwa Rasul baru menanyakan beliau, baru bertanya, menyebut nama Ka'ab bin Malik saat Rasulullah sudah sampai di Tabuk ya. Kata Ka'ab, walam yadhkurni, Rasul tidak menyebut saya, Rasulullah SAW, hatta balagha Tabuk, sampai kecuali ketika beliau telah sampai di Tabuk. Faqala, beliau bersabda, wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, sambil beliau duduk ya di antara pasukan ya di Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik, apa yang sedang atau yang telah dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, kenapa dia tidak ikut? Faqala rajulun min bani Salimah, maka salah seorang lelaki dari Bani Salimah menjawab, ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadharu fi 'itfayhi. Ya Rasulullah, kayaknya Ka'ab bin Malik sedang bangga dengan dirinya ya, sedang menikmati kesombongan dirinya. Nah, ucapan ini ditegur oleh salah seorang sahabat yang lain, yaitu Mu'adz bin Jabal. Faqala lahu Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, berkatalah Mu'adz bin Jabal kepada laki-laki ini, bi'sa ma qult, buruk sekali ucapanmu. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira, demi Allah wahai Rasul, kami tidak tahu tentang Ka'ab kecuali kebaikan. Rasulullah SAW tidak berkomentar apapun ya, baik terhadap orang tersebut maupun terhadap komentar dari Mu'adz bin Jabal. Fasakata, kata Ka'ab, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul hanya diam saja. Fabaina huwa ala dhalik ra'a rajulan mubyidan yazulu bihi as-sarab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aba Khaythamah. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. Saat peristiwa itu terjadi, Rasul melihat seorang laki-laki yang berpakaian putih ya, yazulu bihis sarab, tidak jelas siapa karena terhalang oleh fata morgana. Jadi karena saking panasnya, biasanya dari jauh, dari padang pasir itu kelihatan seperti air ya kan, fata morgana. Nah, kalau ada orang lewat tempat itu menjadi tidak jelas ya, berbayang gitu ya. Jadi bergerak-gerak bayangannya seperti sosok orang tapi tidak jelas. Tapi Rasul
mengatakan, faqala Rasulullah SAW, kun Aba Khaythamah. Nah, ini kelihatannya Abu Khaythamah, ya. Dan memang betul, fa'idha huwa Abu Khaythamah al-Ansari. Ternyata betul beliau adalah Abu Khaythamah al-Ansari, salah seorang sahabat Ansar, dan beliaulah alladzi tasaddaqa bi sa'id tamri, yang bersedekah dengan satu sa' kurma yang kemudian dilecehkan oleh orang-orang munafik, ya. Sedekah cuma satu sok kurma, gitu ya. Baik, ini tidak berhubungan langsung dengan cerita Ka'ab, tapi Ka'ab menyampaikannya sebagai bagian dari ada peristiwa yang terjadi seperti itu. Qala Ka'bun, kata Abdullah, kemudian Ka'ab berkata lagi, ayah saya menceritakan lagi, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Ketika sampai informasi kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah mengarah pulang dari Tabuk, tidak terjadi pertempuran karena musuh yang ditunggu tidak nongol, ya, tidak terjadi pertempuran. Maka ketika ada informasi bahwa Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan pulang dari Tabuk, hadarani bathi, kesedihanku pun semakin hadir, ya, bertambah. Fatafiqtu atadzakkarul kadhib, ya, bahkan aku sempat berkeinginan untuk berbohong, untuk menyelamatkan diri dari pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqul, aku berkata, bima akhruju min sakhatihi gadan, bagaimana saya bisa selamat dari kemarahan, kemurkaan Rasulullah SAW kalau beliau sudah tiba, ya. Wa asta'inu ala dzalika bikulli dhi ra'yin min ahli, aku pun meminta bantuan kepada orang-orang yang aku anggap punya pendapat yang baik di antara keluargaku. Falamma qila, ketika dikatakan ada informasi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha annil batil, tetapi ketika ada informasi bahwa Rasul semakin dekat, ya, tiba di Madinah, semakin dekat kedatangannya, zaha annil batil, ya, niat burukku, kebatilan ingin beralasan, ya, berbohong itu hilang dari diriku. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada, sehingga aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa aku tidak akan selamat, ya, dengan apapun, dengan kedustaan selama-lamanya. Berdusta kepada Rasulullah SAW tidak akan pernah menyelamatkan aku. Fa'ajma'tu sidqahu, maka aku bertekad untuk jujur kepada beliau. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, maka di pagi hari Rasulullah SAW datanglah. Di Rasulullah SAW kebiasaan beliau kalau pulang dari safar itu selalu pada pagi hari di waktu duha, ya. Kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid, ya, dan kebiasaan beliau juga kalau tiba dari safar perjalanan jauh, beliau ke masjid dulu. Faraka'a fihi rak'atain, lalu beliau salat 2 rakaat. Tsumma jalasa linnas, lalu duduk mengelilingi para sahabat jamaah di masjid, baik yang bersama beliau dari safar maupun yang menyambut beliau di masjid. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun, ketika beliau sudah melakukan salat, sedang duduk-duduk, datanglah orang-orang yang tidak ikut berperang. Banyak di antara mereka orang-orang munafik, ya. Ya'tadziruna ilaihi, minta dimaafkan, minta maaf, minta dimaklumi. Wa yahlifuna lahu, dan bersumpah kepada beliau. Ya, ada yang mengatakan, ya, ini disebutkan di dalam surah At-Taubah, ya. Ada yang mengatakan, demi Allah, ya, saya ini sibuk dengan urusan keluarga. Ada yang mengatakan, saya khawatir kalau ikut perang nanti ketemu
orang Romawi ya perempuannya cantik-cantik, nanti saya tertarik malah saya jadi fitnah dan seterusnya. Banyak sekali alasan ya. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Jumlah mereka kurang lebih ada 80-an orang, 80-an laki-laki. Faqabila minhum alaniyatahum. Rasulullah SAW menerima alasan lahiriah mereka ya. Apa yang mereka ungkapkan beliau terima. Wabaya'ahum, dan beliau mengambil janji setia mereka lagi. Wastaghfara lahum, ya bahkan Rasul memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala, dan menyerahkan rahasia hati mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ji'tu, sampai tiba giliranku. Falamma sallamtu, ketika aku memberi salam, mengucapkan salam kepada beliau, ya, tabassumal mughdab, beliau tersenyum dengan senyum orang yang marah, ya, senyum kemarahan, senyum tapi kelihatan beliau marah kepadaku. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, ta'al, kemari. Faji'tu amshi, aku pun datang menemui beliau, berjalan menemui beliau. Hatta jalastu baina yadayhi, hingga aku duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqala li, Rasul bersabda, ma khallafaka, ya, apa yang menyebabkan engkau tidak ikut? Apa yang menyebabkan engkau tertinggal dari perang Tabuk? Alam takun qad ibta'ta zahrak, ya, bukankah engkau telah membeli kendaraan, punya kendaraan, ya? Qala qultu ya Rasulullah, ya, aku kata Abdullah, Ka'ab berkata, ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. Sesungguhnya demi Allah ya Rasulullah, seandainya aku duduk di hadapan orang selain engkau, siapapun dia dari ahli dunia, penguasa dunia ini, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin, aku akan bisa keluar dari kemarahannya dengan berbagai alasan. Laqad u'titu jadalan, aku dianugerahi kemampuan berdebat, ya, berbicara, ya, mampu beralasan dengan sangat baik, mampu berargumentasi dengan baik. Walakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu an yuskhitaka alayya. Kan tetapi aku yakin demi Allah bahwasanya jika aku berbicara kepadamu dengan kebohongan yang mungkin saja engkau menjadi senang dengannya, pasti Allah akan memberitahukan kepadamu hal yang sebenarnya sehingga engkau justru akan murka kepadaku. Wa in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jal. Sebaliknya, jika aku berbicara jujur kepadamu, meskipun engkau menemukan di balik kejujuranku itu sesuatu yang tidak layak, tetap aku berharap akibat yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Wallahi, demi Allah, kata Ka'ab, ma kana li min udhrin, aku tidak punya alasan sama sekali, tidak ada uzur yang pantas membuatku tidak ikut. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka. Demi Allah, aku tidak pernah lebih kuat dan lebih gampang urusanku, ya, daripada saat ini, ya, dibanding sebelumnya, ya, bahwa saat ini aku lebih kuat dan lebih mudah urusanku daripada perang-perang sebelumnya. Qala, maka Rasul Ka'ab bin Malik mengatakan, kata anaknya ya Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepada Ka'ab bin Malik, amma hadza faqad sadaq. Adapun yang ini, Ka'ab ini, dia telah jujur. Faqum, bangunlah wahai Ka'ab, hatta yaqdiyallahu fik, sampai Allah subhanahu wa ta'ala
memutuskan tentang dirimu. Wasara rijalun min bani Salimata fattaba'uni. Beberapa orang dari Bani Salimah mengikutiku, berjalan mengikutiku. Faqalu li, mereka berkata, wallahi ma alimnaka adznabta dzamban qabla hadha. Demi Allah, kami belum pernah melihat engkau bersalah sedikit pun, melakukan pelanggaran sedikit pun sebelum ini. Laqad ajazta fi alla takuna i'tadharta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadhara ilaihi al-mukhallafun. Tapi engkau, meskipun engkau enggak pernah melakukan kesalahan, engkau tidak mampu untuk minta permakluman seperti permakluman yang dilakukan oleh mereka tadi, 80-an orang itu. Faqad kana kafika dzambaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka memang sering tidak ikut, kamu ini baru sekali. Kalau kamu minta ampun saja dari Rasul SAW, minta dimaklumi, insya Allah dosamu itu bisa terampuni dengan istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Ka'ab berkata, fa wallahi ma zalu yu'annibunani. Mereka terus meminta saya untuk kembali kepada Rasulullah SAW. Kenapa enggak minta maaf saja begini begitu Hatta aradtu, sampai aku nyaris an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi, untuk kembali kepada Rasul dan mengoreksi pernyataanku sebelumnya. Thumma qultu lahum, kemudian aku katakan kepada mereka ini, orang-orang ini, hal laqiya hadza ma'i min ahadin? Adakah yang mengalami hal serupa dengan saya dari orang lain? Adakah orang lain yang mengalami hal yang serupa dengan saya? Qalu na'am, mereka mengatakan ya. Laqiyahu ma'aka rajulan. Ada yang sama peristiwanya dengan kamu, yaitu 2 orang laki-laki. Qala mithla ma qulta, mereka juga mengatakan seperti yang kau katakan, jujur wa qila lahuma mithla ma qila lak, juga Rasulullah SAW menyampaikan apa yang disampaikan kepadamu sama. Qala qultu, Ka'ab berkata, aku mengatakan kepada mereka, aku bertanya, man huma, siapa 2 orang itu? Qalu, mereka menjawab, Murarah bin Rabi' al-Amri. Yang pertama Murarah bin Ar-Rabi' al-Amri, yang kedua wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Qala, Ka'ab berkata, fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihima uswah. Yang mereka sebutkan ini adalah 2 orang saleh yang menjadi salah satu 2 orang di antara pasukan Badar yang ikut perang Badar. Fihi ma uswah, mereka adalah teladan. Qala famadaitu hina dzakaruhu mali. Aku pun berlalu ketika mereka menyebutkan 2 orang ini. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalathah min baini man takhallafa anhu. Dan Rasulullah SAW melarang kami untuk melarang para sahabat kaum muslimin untuk berbicara dengan kami, 3 orang ini. Jadi, singkatnya mereka diboikot oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak boleh diajak bicara. Jadi ini sebagai sanksi atas ketidaktaatan mereka, ketidakikutsertaan mereka. Fajtanabanan nas, orang-orang pun menjauhi kami. Aw qala taghayyaru lana, dalam riwayat lain dikatakan, mengatakan taghayyaru lana, mereka berubah sikap terhadap kami. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu, sehingga bumi ini, tanah ini terasa begitu asing bagi diriku. Fama hiya bil ardil lati a'rif, dia bukanlah daerah yang aku kenal. Falabithna ala dzalika 50 lailah,
Ini berlangsung selama 50 malam. Hampir 2 bulan. Diboikot oleh Rasulullah dan para sahabat. Fa amma sahibaya, adapun 2 orang sahabatku yaitu Murarah dan Hilal, fastakana, mereka hanya diam saja di rumah. Ya, wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Kerjaannya hanya menangis ya di rumah. Sali perbuatannya tidak ikut perang Tabuk. Wa amma ana, adapun saya, fakuntu asyabbal qaum. Aku adalah yang termuda di antara 3 orang ini. Wa ajladahum, yang paling kuat ya, secara fisik. Fakuntu akhruju fa ashhadu sholata ma'al muslimin. Aku tetap keluar rumah menghadiri salat berjamaah bersama kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Aku tetap keliling di pasar tapi tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW. Fa usallimu alaihi, aku mengucapkan salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Pada saat beliau di tempat duduknya sesudah salat. Fa aqulu fi nafsi, aku berkata di dalam diriku, di dalam hatiku, hal harraka syafataihi bi raddis salam amlah. Apakah Rasul menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak ya? Thumma usalli qariban minhu. Aku pun sesekali salat dekat beliau. Wa usariquhu an-nazar, ya. Sesudah salat aku mencuri pandang kepada beliau. Fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya. Tapi beliau tidak membalas pandanganku. Sebaliknya, kalau aku mulai salat, mungkin salat sunnah ya, nazara ilayya, Rasul pun memandang kepadaku. Fa idzal tafattu nahwahu a'rada anni. Tapi kalau aku memandang kepadanya, beliau pun berpaling dariku. Kita lihat di sini bagaimana Ka'ab bin Malik begitu rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ya untuk diajak bicara, memandang, ya berbicara dan seterusnya. Karena kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilayya. Sehingga setelah begitu lama terasa ya, kegersangan ini, perilaku kaum muslimin yang memboikot kami, masyaitu, aku pun berjalan, hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah, sampai satu hari aku melewati melangkahi pagar kebun dari Abu Qatadah. Pagarnya tidak terlalu tinggi, jadi bisa dilompati. Abu Qatadah ini, kata Ka'ab, ibnu ammi, beliau adalah saudara sepupuku, anak pamanku. Wa ahabbun nasi ilayya, salah seorang yang paling aku cintai. Fasallamtu alaih, aku mengucapkan salam kepadanya. Fa wallahi ma radda alayya salam, demi Allah dia tidak menjawab salamku. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, ya Aba Qatadah, wahai Abu Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Qatadah, aku memohon, memintamu ya, dengan nama Allah, bukankah engkau tahu aku ini mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakata, Abu Qatadah tetap diam. Fa'udtu, aku kembali bertanya lagi. Fasakat, beliau pun tetap diam. Fa'udtu fanashattuhu, untuk ketiga kali aku bertanya lagi, baru beliau menjawab. Itu pun hanya mengatakan, faqal Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, fafadat ainaya, kata Ka'ab, maka air mataku pun
mengalir deras, aku menangis ya. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Aku kembali ya, melompat pagarnya kembali pulang, pagar kebunnya untuk kemudian kembali. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah. Ketika aku sedang berjalan di tengah pasar Madinah, ini datang musibah ujian yang lain ya. Idza nabatiyun min nabati ahli Syam. Datang salah seorang petani ya yang menjual tanamannya di pasar dari penduduk Syam, mimman qadima bit-ta'am, yang datang membawa makanan, yabi'uhu bil Madinah, yang dia jual di Madinah. Dia asalnya dari Syam, datang dari Syam. Yaqul, mengatakan, man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Mana yang namanya Ka'ab bin Malik ya, bertanya kepada orang-orang di pasar. Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya. Maka orang-orang pun menunjuk diriku. Hatta ja'ani. Orang ini pun yang dari Syam ini mendatangiku. Fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Ya, ternyata dia datang menyodorkan tulisan surat ya dari Raja Ghassan. Nah, Ghassan ini kerajaan Arab, Ghassasina. Raja Ghassan ini, kerajaan Ghassasina ini kerajaan Arab, tapi bersekutu dengan Romawi Timur. Ini kerajaan Arab yang Nasrani. Wa kuntu katiban, dan saya ini orang yang pandai baca tulis. Qara'tuhu, ya, kata Ka'ab, aku baca. Fa idza fihi, ternyata isinya adalah amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bidari hawan wala madiyah. Ya, kami telah mendapatkan informasi bahwa ya, sahabat-sahabatmu ya, khususnya Muhammad telah memboikotmu ya. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan tempat tinggalmu ini sebagai tempat tinggal yang hina ya, dan menyia-nyiakan dirimu. Alhaq bina, oleh karena itu gabung saja dengan kami. Nuwasik, kami akan menghiburmu ya, memberikan berbagai fasilitas hidup kepadamu. Ini ujian kesetiaan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, di mana saat sedang diboikot datang tawaran dari Raja Ghassan untuk pergi dari Madinah bergabung dengan mereka, diberikan tawaran berbagai sarana kehidupan. Faqultu hina qara'tuha, maka aku katakan setelah aku membacanya, hadhihi aidan minal bala, ini juga adalah ujian. Fatayammamtu bihat tanur fasajartuha, maka aku pun menuju pembakaran roti api ya, fasajartuha, aku bakar surat itu. Hatta idza madat arba'una minal khamsin, sampai ketika telah berlalu 40 malam dari 50 malam. Wastalbathal wahyu, dan wahyu tetap belum turun memutuskan tentang perkara kami ini. Idza Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya'tini, datanglah utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Faqal, mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Rasulullah SAW memerintahkan engkau untuk menjauhi istrimu. Jadi ditingkatkan boikotnya, sanksinya dengan tidak boleh berhubungan dengan istri. Faqultu, untuk memperjelas aku bertanya, utalliquha ammadha af'al, apakah aku harus menceraikannya atau bagaimana? Faqala la, utusan itu mengatakan tidak. Bali'tazilha, jauhi dia. Fala taqrabannaha, jangan engkau dekati. Artinya tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik, dan Rasul mengutus juga hal yang sama kepada dua orang kawanku. Sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin tidak selesai juga ya, hanya kurang lebih mungkin 2/3 dari hadis ini kita baca.
Faqultu limro'ati, maka setelah mendengar taklimat ini, ya, perintah ini, aku berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahlik, kembalilah ke keluargamu, fakuni indahum, tinggallah bersama mereka, hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr, sampai Allah memutuskan urusan ini. Faja'at imra'atu Hilal ibni Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya istri dari Hilal bin Umayyah ternyata mendatangi Rasulullah SAW. Faqalat lahu, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i'un laisa lahu khadim. Hilal bin Umayyah ini orang yang sudah tua, nggak punya pembantu, kasihan, ya. Fahal takrahu an akhdumahu, ya Rasulullah, apakah boleh saya tetap membantunya? Qal, Rasul berkata, la, tidak apa-apa. Apakah engkau melarang, ya, kalau saya membantunya? Kata Rasul, la, tidak. Walakin la yaqrabannaki, yang tidak boleh adalah jangan sampai dia mendekatimu, artinya tidak boleh ada hubungan suami istri. Qalat, maka istri Hilal mengatakan, innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai', wallahi ma zala yabki mundhu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Demi Allah ya Rasulullah, Hilal, ya, bin Umayyah suamiku ini enggak bergerak sedikit pun, ya, tidak ada keinginan sedikit pun untuk apa-apa. Kerjanya di rumah hanya menangis, ya, menyesali ketidakikut sertaannya bersamamu di perang Tabuk. Maka mendengar permohonan istri Hilal dikabulkan, faqala li ba'du ahli, istri dari Ka'ab ini pun, ya, keluarganya juga mengusulkan, lawista'dzanta Rasulullah, bagaimana kalau engkau juga minta izin kepada Rasulullah SAW dengan hal yang sama, ya, fi mra'atik faqad adzina limra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumahu, karena istri Hilal juga diizinkan, ya, untuk tetap berkhidmat, ya, mungkin menyediakan makan dan seterusnya. Faqultu, aku menjawab, la asta'dzinu fiha Rasulullah, aku tidak akan minta izin kepada Rasulullah SAW. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sta'dzantuhu wa ana rajulun syab. Aku tidak tahu apa yang akan Rasul katakan kalau aku minta izin, sebab aku ini masih muda. Ya, kalau Hilal bin Umayyah dan Murarah itu wajar, sudah sepuh, ya, kalau istrinya minta izin. Aku tidak mau, aku masih muda. Demikian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ya. Cukup panjang kisahnya, masih ada tersisa, ya, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang, ya. Ini sampai kepada 40 hari setelah pemboikotan, tidak boleh tidak diajak bicara oleh Rasul dan para sahabat yang lain, bahkan juga keluarga termasuk, sampai puncaknya istrinya pun dilarang untuk didekati. Demikian yang bisa kita baca pada malam hari ini. Kita lihat apakah ada pertanyaan atau belum. Ya, ini ada pertanyaan dari YouTube, ya, terkait dengan masalah pilgub di sini. Pada pilgub DKI dulu, di mana ada saudara yang tidak mau turut serta dalam pemenangan, sehingga mereka malah mendiamkan juga berpaling. Apakah kondisi saat ini di mana ada sebagian muslimin yang kurang mendukung mirip 80 orang yang izin dalam hadis ini? Ya, ini adalah masalah
uh, apa namanya vonis ya. Kalau masalah vonis ini harus meyakinkan, ya. Harus ada data. Jadi kalau kita katakan mirip berarti kita memvonis. Maka saya tidak berani memvonis. Ya. Jadi kalau ada kemiripan atau ada mungkin kesamaan, ini patut diteliti lebih dahulu. Pertama, memang bagaimanapun ada perbedaan yang tidak bisa hitam putih ya di masa kita dengan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaannya adalah pertama bahwa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin itu bersatu, jamaatul muslimin. Jadi umat Islam ini satu jamaah. Sementara di zaman kita ini umat Islam tidak dalam satu komando dan tidak ada satupun yang berhak untuk mengklaim dialah jamaatul muslimin. Sehingga afiliasi apalagi kepada masalah-masalah politik ya, yang bisa mungkin adalah bahwa setiap kelompok kaum muslimin dia mewakili jamaatun minal muslimin, satu kelompok di antara kelompok kaum muslimin. Nah kalau di zaman Rasul jamaatul muslimin, maka selain kelompok Rasulullah otomatis kalau nggak kafir ya munafik gitu. Itu pun orang-orang munafik secara lahiriah tetap diperlakukan sebagai kaum muslimin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan hatinya diserahkan kepada Allah. Meskipun Rasul tahu dengan wahyu yang turun kepadanya si fulan munafik, si fulan munafik. Nah kita nggak bisa, nggak ada wahyu yang turun kepada kita menjelaskan si fulan munafik, si fulan munafik. Begitu juga satu kelompok kaum muslimin, satu ormas atau satu parpol tidak bisa mengklaim sebagai jamaatul muslimin ya. Sehingga yang tidak bersama mereka kalau nggak kafir munafik itu nggak bisa begitu. Jadi ruang abu-abunya lebih banyak ya. Oleh karena itu yang mungkin bisa dilakukan hanyalah berhati-hati saja terhadap orang-orang yang mungkin secara tanda-tanda ada indikator dia mungkin membenci kaum muslimin atau tidak mendukung perjuangan kaum muslimin ya, dan seterusnya. Tetapi menyatakan bahwa perjuangan kita adalah perjuangan kaum muslimin yang tidak ikut bersama kita berarti munafikin dan kafirin. Ini satu vonis yang berat untuk diputuskan ya. Jadi tidak mudah, apalagi ternyata yang tidak ikut bersama misalnya satu kelompok yang kita yakini sebagai kelompok pejuang juga ada di antara mereka ada ulamanya, ada orang baiknya dan seterusnya. Jadi tidak sama ya, tidak sama. Yang mungkin bisa dilakukan adalah silakan berkomitmen dengan atau berjuang sesuai dengan keyakinannya ya, tanpa perlu menghubung-hubungkan dengan vonis ya, menghubung-hubungkan dengan vonis. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang meyakini seperti itu silakan, itu haknya ya. Tapi yang jelas pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi berat untuk kalau disuruh bertanggung jawab karena masalah vonis itu. Lebih baik kita tidak ngurusi masalah klasifikasi munafik ya di internal kaum muslimin. Kalau orang kafir jelas ya. Berhati-hati cukup ya. Karena bagi kita mengajak lebih baik daripada memvonis. Ya, nahnu du'atun walasna qudat. Kita ini ingin mengajak kepada kebaikan dan bukan memvonis. Apalagi kalau ternyata dukungan mereka dalam kesempatan lain juga kita butuhkan. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mendapat dukungan dari orang yang sudah
sebelumnya kita vonis dengan vonis-vonis keburukan. Jadi justru itu akan menambah jauhnya persatuan kaum muslimin. Jadi sampaikan saja nilai-nilainya tanpa perlu memberikan label-label kepada kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, dari Zoom ada satu sini pertanyaan. Assalamualaikum, mohon dijelaskan Ustadz terkait hukuman terhadap Ka'ab ini. Dalam cerita hadis tadi Rasulullah SAW hanya menyampaikan pergilah dan tunggu keputusan dari Allah tentang urusanmu. Apakah ini adalah kiasan dari pemboikotan? Apakah ibrah dengan hukuman boikot ini Ustadz? Ya, kisahnya belum selesai yang jelas, tapi sebagai jawaban singkat bisa saya katakan, jadi ketika Rasul mengatakan qum, ya, bangkitlah, ya, sampai Allah memutuskan keputusannya terhadap dirimu, ya ini adalah awal mula hukuman itu. Dan hukuman itu kemudian oleh Rasulullah SAW diterapkan melalui wahyu juga, tapi wahyu tidak langsung dari Quran, wahyu berupa hadis Rasulullah SAW yang dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabat. Itulah pemboikotan. Jadi kalau dikatakan apakah ini adalah kiasan dari pemboikotan? Iya. Jadi mulai sanksi, dan sanksinya ternyata adalah pemboikotan, ya, tidak diajak bicara dan seterusnya. Nah, ibrah dengan hukuman boikot ini apa? Ini salah satu bentuk sebetulnya sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Nah, karena dalam konteks Rasulullah SAW ini solid, ya, ada Rasul, jadi hitam putih, ya, yang nggak ikut Rasul ya kalau nggak orang kafir ya orang munafik, nggak ada multi tafsir. Maka sanksi sosialnya bisa dengan seperti itu, dengan tegas, meskipun mungkin masalahnya adalah masalah jihad, masalah perang. Nah, dalam konteks kita, hal-hal yang sifatnya jihad, perjuangan, keberpihakan, biasanya ini mengandung multi tafsir. Jadi pemboikotannya mungkin hanya bisa berlaku di dalam internal satu komunitas, mungkin bisa. Tapi kalau diberlakukan kepada kaum muslimin tidak bisa. Kalau ingin dilakukan pemboikotan atau sanksi sosial, ini biasanya hal-hal yang disepakati sebagai pelanggaran oleh kaum muslimin, ya. Itu pun memerlukan kekompakan, ya. Nah, kekurangan kita umat Islam ini adalah pada kekompakan dan persatuan. Jadi ibrahnya adalah bahwa sanksi sosial itu dia bisa mempunyai efek jerah, ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa Rasulullah SAW juga hanya memberikan sanksi ini kepada 3 orang. 3 orang yang kualitas imannya juga Rasul tahu. Ya, kepada orang-orang munafik justru tidak diberi sanksi. Ya, bahkan kalau mau dikatakan sanksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang ancaman siksa neraka di dalam surat At-Taubah. Nah, sanksi pemboikotan yang berat ini justru diberikan kepada mereka yang sudah berjanji setia kepada Rasul, ya. Ka'ab bin Malik ini melakukan bai'ah Aqobah kedua telah berjanji setia kepada Rasul. Dengan sanksi ini Rasul SAW tentunya tahu bahwa mereka tidak akan lari dan tidak akan berkhianat. Justru sanksi ini untuk memberikan efek tarbiyah, peningkatan iman bagi mereka, kesadaran dan perbaikan. Dan memang itu terbukti, 3 orang ini kemudian malah menjadi lebih baik setelah mendapatkan sanksi dari Rasulullah SAW. Bahkan taubatnya yang diberikan nanti, ya, melalui wahyu yang turun di dalam surat At-Taubah, dan itu dibaca, diabadikan, ya, sampai hari kiamat oleh kaum muslimin, itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka, ya, karena taubat mereka diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat lagi. Jadi dari Pak Didi Rosyadi, tidak terbayang luar biasa kualitas keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Hikmah apa dari boykot Ka'ab, Hilal, dan lainnya? Di sisi lain mereka soleh semua. Kemudian dari Abdul Nasrul, ya, salah satu hikmah yang dipetik bahwa seorang lelaki mukmin yang baru saja melakukan perbuatan yang mengandung unsur munafik maupun kafir, maka istrinya dilarang. Apakah ini berlanjut di era Khulafa Rasyidin? Yang pertama, ya, bahwa tadi hikmahnya sudah saya sebutkan. Jadi justru karena mereka orang soleh, maka kesalahan biasa itu menjadi seperti besar, ya. Jadi ada ungkapan apa namanya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, ya. Ini bukan hadis, tapi ini salah satu ungkapan hikmah, ya. Jadi bisa jadi sesuatu yang dianggap baik atau biasa oleh orang-orang yang biasa itu menjadi buruk di mata orang-orang yang muqarrabin, yang kualitas imannya, kualitas ketakwaannya begitu luar biasa. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya mubah, ya, bagi orang biasa, mungkin bagi level nabi, level siddiqin dan orang-orang muqarrabun, itu mereka hindari, ya, seperti itu. Nah, termasuk apa yang dilakukan oleh Ka'ab ini bagaimanapun adalah pelanggaran, dan pelanggaran ini kemudian karena mereka ini adalah orang-orang yang telah taat, berjanji taat kepada Rasulullah SAW dalam momen khususnya untuk Ka'ab bin Malik ini, termasuk orang yang melakukan baiat Aqobah, ya. Mungkin yang lain juga berbaiat kepada Rasul mungkin beberapa kali. Maka kemudian juga prestasi mereka luar biasa, maka boykot atau sanksi kepada mereka ini adalah sanksi yang sifatnya pendidikan, ya, yang meningkatkan kesolehan mereka. Dan ini tepat, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul pasti tepat, ya, karena berdasarkan wahyu, dan ini terbukti, gitu. Nah, apakah ini bisa dipraktekkan di masa kita? Bisa saja, tergantung pimpinan, ya. Cuma berarti ini masalah ijtihad. Tidak setiap sanksi yang dilakukan oleh Rasul kemudian kalau kita terapkan apa adanya pada kasus kita, orang yang mungkin juga berbeda, belum tentu tepat juga. Jadi kadarnya, takarannya ini bagian dari ijtihad, ya. Orang yang akan memberikan sanksi, ya. Misalnya guru memberikan sanksi kepada murid, orang tua memberikan sanksi kepada anak. Ini tentunya harus melihat situasi dan kondisi yang akan diberi sanksi. Jangan sampai justru malah kontraproduktif, ya. Jadi karena ini ijtihad, ya, karena bukan nabi, ya, bukan wahyu. Kalau kita yang menerapkan, ya, bisa salah bisa benar, ya. Bisa salah bisa benar. Oleh karena itu harus mengerahkan segala daya dan upaya, ya, informasi, kondisi lapangan, pihak yang akan diberi sanksi, kesalahannya sebesar apa, dan seterusnya, ya. Begitu juga ya, terkait pertanyaan yang kedua tentang larangan berhubungan dengan istri. Ini juga sanksi yang spesifik, ya, tidak bisa digeneralisir untuk semua pelanggaran, ya. Di sini dikatakan perbuatan yang mengandung unsur kemunafikan atau kekafiran, apakah kemudian setiap perbuatan itu dilarang berhubungan dengan istri? Tidak demikian. Jadi ini bukan bagian dari syariat hukum, ya. Jadi
sanksi yang diberikan Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Malik ini bukan bagian dari syariat hukum, dia bagian dari siasah syariah, kebijakan, sanksi yang sifatnya kebijakan. Jadi tidak harus seperti itu. Berbeda misalnya dengan sanksi yang sifatnya hukum, seperti orang yang melanggar puasa Ramadan di siang hari itu memerdekakan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Itu sanksi yang sifatnya hukum, itu berlaku sampai hari kiamat, paten ya, nggak boleh diganti. Tapi yang Rasul berikan kepada Ka'ab bin Malik ini masuknya wilayah siasah syariah. Jadi dia bukan yang sifatnya hukum paten yang harus diberikan kepada setiap pelanggaran ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu kita tidak menemukan sanksi ini berlanjut di era Khulafaur Rasyidin ya, dengan sanksi yang sama persis, nggak ada. Tidak kita temukan riwayatnya. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hukum yang sifatnya paten, tapi dia merupakan kebijakan Rasul sebagai kepala negara ya, bukan Rasul sebagai tasyri' ya, pensyariatan yang berlaku sampai hari kiamat. Jadi ini nanti dalam kajian usul fiqih ya, para ulama membedakan mana perbuatan Rasul yang membawa konsekuensi hukum syar'i yang berlaku sampai hari kiamat, mana kebijakan Rasul yang dikategorikan sebagai siasah syar'iyah, sebagai kebijakan politik sebagai kepala negara. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir sudah tidak ada lagi ya pertanyaan, insyaallah. Hadis ke-21 ini belum selesai. Mudah-mudahan dapat kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, beserta dengan ibrahnya atau faidah dari hadis ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan undur diri. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.